Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wa iktafa atharihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ahdukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah dan ketaatan, melakukan amal soleh yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada di tempat jauh sana, yang tidak bisa dilakukan dengan tenang seperti yang kita rasakan sekarang. Saudara-saudara kita di Palestina itu tidak merasakan ketentraman, kedamaian, keamanan seperti apa yang kita rasakan. Maka sungguh melewati batas kalau kita diberikan kesempatan, kekuatan, keamanan, dan semua nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak gunakan dengan sungguh-sungguh untuk beramal saleh, untuk berbuat yang terbaik untuk diri kita, baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat. Sementara kita melihat saudara dan saudari kita yang sekarang ini terus dibombardir oleh Zionis Yahudi. Mereka sudah lama dijajah kalau kita mau melakukan yang seperti itu, dan memang begitulah kejadian, begitulah kenyataannya, bahwa saudara dari sana ditindas. Kalau mereka perlawanan satu kali saja, melakukan perlawanan dan menghilangkan nyawa
maka semua negara ngomong, bicara. Tapi di mana mereka? Orang-orang yang banyak ngomong ketika orang-orang Palestina dibantai. Bukan hanya yang memberikan perlawanan, tapi orang tua, wanita, anak-anak diperlakukan, dan itu terjadi setiap hari. Sehingga wajar sekali kalau duta besar Palestina di Inggris ketika diwawancarai mengatakan, apa yang kamu lakukan selama ini? Kenapa kalian bisu, tidak pernah mengangkat masalah ini ketika kamu mengetahui, dan itu terjadi sudah 72 tahun, bukan baru kemarin. Tapi kamu tidak pernah mengekspos ini, tidak pernah memberitakan. Giliran pasukan Hamas mampu melewati berkada yang dia buat, dan ini menurut mereka adalah satu hal yang tidak pernah diduga. Drone yang bisa mengantisipasi pesawat tempur yang melintas, itu ternyata tidak bisa mengantisipasi apa yang dilakukan oleh Hamas kemarin. Di luar dugaan. Tapi tentu ini semua tidak bisa terjadi tanpa bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita minimal memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Yang berita terakhir yang saya terima dari kawan-kawan mengatakan bahwa Israel akan menggempur habis-habisan. Ini berita yang terbaru. Dengan semua kekuatan, sehingga Majelis Ulama Indonesia provinsi mengeluarkan fatwa untuk semua masjid melakukan qunut nazilah. Ini bentuk bagaimana perhatian kita terhadap saudara dan saudari kita yang ada di sana, yang mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perlawanan terhadap Zionis Israel, yang kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memerdekakan mereka secara sungguh-sungguh, sebab sekarang kemerdekaannya tidak sungguh-sungguh. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada kesempatan yang mulia dan berbahagia, saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kepada kita semua tentang beberapa amalan yang diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, bi ghairi hisab, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antara amalan
yang disebutkan adalah memberi maaf, memaafkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa terhadap orang yang memaafkan? Karena memberi maaf itu berat. Memaafkan itu berat. Di dalam Al-Quran, perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah maafkanlah. Tidak ada minta maaflah. Ini bukti bahwa memaafkan itu adalah sesuatu yang luar biasa, berat, tapi ganjarannya juga luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal, keburukan yang sama. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak disebutkan berapa jumlah. Artinya tidak ada batasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang zalim, yang memberikan balasan melebihi dari apa yang diperlakukan orang kepadanya. Kalau kita mau melarikan ini ke apa yang terjadi di Palestina sana, bahwa orang-orang Palestina membalas lebih dari apa yang dilakukan oleh Israel. Belum ada apa-apanya yang dilakukan oleh saudara dan saudari kita yang memberikan balasan dari apa yang selama ini dia rasakan. Itu belum ada apa-apanya dibanding perlakuan orang-orang Yahudi, Zionis, Israel terhadap mereka. Tapi secara umum saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada diri saya khususnya dan kita semua bahwa perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan yang setimpal, perbuatan yang sama. Tetapi kalau kita memaafkannya dan berbuat baik, yang dimaksud berbuat baik salah satu pengertiannya adalah tidak dendam, memaafkan dan tidak dendam. Wa ajruhu 'ala Allah. Maka ganjaran pahalanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ini amalan yang pertama, memaafkan. Ini gampang diucapkan, tetapi berat. Terkadang ada orang yang datang minta maaf, kita biasa mengatakan enak sekali, begitu besar perbuatan,
begitu hebat perlakuanmu terhadap kami, lalu hanya kata maaf, hanya keluar dengan maafkan, saya hilang. Tapi bagi orang yang beriman, menerima ini dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran? Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh keluarga, sepupu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang termasuk ikut terlibat dalam fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dituduh selingkuh, difitnah. Dan yang melakukan itu bukan orang lain, bukan orang lain, dan kita ketika melihat apa yang terjadi ini terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan mengatakan wajar sekali kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marah kepada keluarga yang ikut terlibat dalam tuduhan, yang bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan kepadanya. Karena sejak di Makkah sampai dia hijrah ke Madinah, sahabat ini, keluarga yang ikut terlibat dalam tuduhan itu dihidupi, kalau bahasa kasarnya, dihidupi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq mengetahui bahwa dia terlibat dalam fitnah ini, beliau mengatakan, saya tidak akan memberikan bantuan. Turun aja. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu, potongannya, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu mau bahwasanya kalau kau memaafkan maka Allah mengampuni? Allah mengampuni. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang tidak bisa kita ukur dengan diri kita, sehebat apapun kita. Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapatkan teguran ini, dia yakin betul bahwa itu teguran buat dirinya, lalu mengatakan, demi Allah, saya akan kembali memberikan bantuan. Bala uhibbu ayyaghfirallahu. Jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang kedua yang pahalanya juga tidak ada batasannya. Sabar, bersabar di dalam menghadapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian, dan kita semua mengetahui apa itu sabar. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar menghadapi musibah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersabar menjauhkan diri dari maksiat dan dosa. Ini adalah kesabaran.
Dan ini adalah pintu untuk mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala terhadap orang-orang yang sabar dengan pahala yang tidak ada batasan, tidak ada batas, bighairi hisab, tanpa hitungan. Amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan itu ada hitungannya. Ada hitungannya. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu hasan, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Disebutkan 1/10. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita sering mengatakan, napai alif lam mim tabaca terdumpul yang paling tahu. Ada hitungan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan itu. Contoh dalam ayat tentang infak, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menanam satu biji, yang kemudian biji ini tumbuh dan mengeluarkan 7 tangkai, yang setiap tangkainya menghasilkan 100 biji. Artinya satu yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala balasannya 700 kali lipat. Disebutkan kelipatannya. Tapi kesabaran di dalam menghadapi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada sebutannya. Tidak ada hitungan. Tidak mengatakan 200 kali lipat, 300 kali lipat dan seterusnya. Tidak. Bi ghairi hisab, tanpa batas. Sehingga kita dituntut untuk mampu melakukan ini. Dan kenapa kesabaran itu ganjarannya besar? Karena kesabaran ini tidak mudah. Kesabaran ini luar biasa, berat. Gampang dimalu. Sama dengan yang sebelumnya yang kita sebut, memaafkan itu gampang sekali. Laporan apa? Saya sudah maaf, tapi masih ada di dalam, masih ada. Di bibir iya saya maafkan, di bibir iya saya bersabar, tetapi dalam hati, dan itu bisa muncul kembali. Kenapa? Karena kalau maaf hanya di bibir, sabar hanya di bibir, ini bisa jadi bobot,
Bisa jadi bom waktu yang suatu saat akan meledak. Satu saat akan meledak. Ya paling-paling ketika dia mendapatkan seperti perlakuan yang buruk, kemudian dia mengatakan saya sudah maaf, tapi dalam hati masih ada yang tergores. Akhirnya ketika orang yang memperlakukannya tidak baik, yang seharusnya dia memaafkan, sudah dia bersabar, sudah. Nah, ketika orang itu mendapatkan sesuatu yang buruk yang keluar dari mulut, itu ungkapan sendiri itu. Ini ungkapan bahwa ada sesuatu yang belum dilepas, masih ada yang tersimpan, meskipun kita sudah mengucapkan usabarasi, wadamponan, saya sudah maafkan. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa puasa apapun itu, puasa fardu di Ramadan atau puasa sunnah, yang insya Allah kalau jamaah menurut sejarah masya Allah, puasa Senin Kamis luar biasa. Bahkan puasa putih ayam mobil 13, 14, 15 penanggalan Hijriah itu ramai yang buka puasa. Bahkan ada yang puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Selang sering. Ada yang melakukan. Yang mudah-mudahan apa yang dilakukan itu didasari dengan iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan balasan pahala yang juga tidak ada hitungannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengatakan, kullu amali ibni Adam lah. Semua amalan ibnu Adam itu untuk, dan ada hitungan. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhif. Satu kebaikan dibalas dengan 10 sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua amalan anak Adam itu untuknya dibalas 1 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya puasanya itu untukku, ana ajzibi, dan saya yang akan memberikan balasan. Tidak disebutkan apa balasan, berapa, artinya bighairi hisab. Karena puasa itu sama dengan sabar. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa Ramadan adalah syahrus sabar, syahrus siyam, bulan puasa, bulan kesabaran, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada istrinya ketika mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan wahai Rasulullah? Nabi tidak mengatakan ilau umaika. Cari kuamu ore kuarapal Allah Subhanahu wa taala maik. Tapi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah,
Engkau Maha Pemaaf. Engkau menyukai maaf, maka maafkan aku. Dan ini terkadang kita mengatakan seperti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi ketika seseorang melakukan perbuatan yang buruk terhadap kita, sekecil apapun, berat sekali untuk kita maafkan. Berat sekali untuk kita maafkan. Padahal kita puasa, sehingga saya mencukupkan 3 amalan ini yang luar biasa ini, yang pahalanya juga luar biasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mencoba berupaya untuk bisa mewujudkan itu pada diri kita masing-masing. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Sekali lagi, ini sesuatu yang berat, ini sesuatu yang tidak ringan. Maka harus kita upayakan, harus kita usahakan. Semoga kita semua termasuk pemenang di dalam segala apa yang kita lakukan. Sebab musuh kita tidak pernah tidur. Musuh bebuyutan manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia bagimu adalah musuh yang nyata. Setan. Dengan segala upaya, segala daya yang memang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggelincirkan anak Adam dari segala kebaikan-kebaikan yang ingin dilakukan supaya tidak terjadi. Banyak sekali cara setan mengganggu kita, menghalangi kita dari depan, dari belakang, dari samping, kiri dan kanan dan seterusnya. Sehingga kita juga tidak boleh lalai, tidak boleh lupa untuk selalu mohon bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala menghadapi siapapun yang akan menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengajak seluruh jamaah untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat membangkitkan mereka semua bersama dengan kita di surga. Dan kepada saudara dan saudari kita yang masih diuntung duka, yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujiannya, termasuk penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala ketika menguji hambanya dengan penyakit, memberikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, memberikan ketabahan dan kesabaran kepada keluarganya menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, menyembuhkannya, dan kesembuhannya digunakan untuk beribadah dan melakukan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita yang masih diberikan kehidupan, keamanan, ketenangan dan ketentraman, diberi kemampuan untuk berbuat, maka gunakanlah kesempatan yang luar biasa ini untuk beribadah dan melakukan ketaatan dan amal saleh yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, amal saleh yang kita lakukan didasari dengan iman dan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang luar biasa baik di dunia terlebih di hari akhirat kelak. Ja'alana Allahu iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wa na'imil muqim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله